Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membongkar mesin untuk motor Beat Karbu. Untuk teman-teman pemula semuanya, mari kita ngumpul. Kita di sini sama-sama belajar. Kita bongkar mesin Beat Karbu ya. Cara bongkar dan baik dan benar. Oke, setelah kita pisahkan mesin dari rangkanya, kita lepas dulu bagian karbu menggunakan kunci 10 di bagian manipulnya. Filternya juga menggunakan kunci 10. Kemudian selang hawa, selang AIS kita lepaskan. Kemudian kleman di karbu menggunakan obeng plus kita lepaskan juga ya teman-teman. Kita congkel seperti ini nih di bagian selangnya kalau susah. Nah kemudian selang oli gardan lepaskan, selang yang ke manipul lepaskan, kemudian karbu kita lepaskan. Nanti karbunya juga kita servis. Kemudian knalpot kita buka menggunakan kunci 10 dan kunci 14. Nah jadi teman-teman bisa tahu apa saja kunci yang harus kita siapkan ya. Kemudian selang hawa kita lepaskan juga seperti ini. Nah kemudian di bagian kop headnya kita lepas menggunakan kunci 10 ya, kunci 10T ataupun kunci 10 sok. Nah tinggal lepas saja. O-ring headnya kita lepaskan. Kemudian baut tanam 10 kita lepaskan juga yang di pinggir 2 biji. Kemudian kita posisi topkan untuk membuka bagian gigi sintrik. Kemudian kita buka menggunakan kunci 8 ya untuk membuka gigi sintriknya. Tinggal kita lepaskan saja seperti ini dan gigi sintrik pun sudah bisa kita lepaskan. Kemudian murnya kita lepaskan. Nah, namun di sini ada yang janggal, murnya kendor satu ya, aneh. Nah, belum saya bongkar tapi udah kendor sendiri tuh si baut murnya. Nah, kemudian di sini ada per ADS ya, ada pen ADS nih. Nah, jadi jangan sampai hilang ya. Tuh pen ADS-nya jangan sampai hilang. Kemudian di bawah kita lepaskan juga pipa AIS-nya supaya bisa kita lepaskan bagian blockheadnya. Tinggal kita congkel aja seperti ini. Dan udah tercongkel ya teman-teman. Kalau misalkan sedikit susah tinggal kita goyang-goyang aja, itu tandanya pin dowel nyempil ya. Nah pin dowelnya jadi goyang-goyang. Nah ini udah terlepas bagian blockheadnya, packingnya kita lepaskan, lidah tensioner bawah kita lepaskan, kemudian blok piston kita lepaskan juga. Nah ini sudah terlepas. Kemudian ini untuk cleanernya, jadi pistonnya bisa kita lihat sendiri bahwasanya pembakaran sudah tembus ke belakang ya. Tuh di bagian pistonnya kita lepaskan dulu spinya ya. Nah ini kerak-keraknya. Nah di belakang piston ini bekas pembakaran, jadi kompresi itu sudah bocor ya. Jadi FD, fuel dilution ya teman-teman. Jadi pembakaran masuk ke dalam mesin. Kemudian tinggal kita lepaskan juga bagian CVT-nya ya menggunakan kunci 8 seperti ini. Kita cek semua komponen-komponennya ya teman-teman. Kemudian di bagian gigi granatnya, untuk tutup granatnya kita lepaskan juga. Dan untuk murnya yang depan menggunakan kunci 22, yang belakang kunci 19. Perhatikan di sini ada ring, ada gigi engkol ya. Nah di sini ada ring tambahan itu. Kemudian lepas saja, kita angkat dikit nih, kita congkel dikit di bagian puli sekondari untuk panbelnya mekarnya. Udah tercopot nih rumah lornya, nanti aja kita cek lagi ya sambil dibersihkan, di cleaning pokoknya sampai bersih supaya kita ngelihatnya enak gitu ya. Mantap pokoknya di bagian kampas gandanya, pokoknya semua kita servis ya untuk motor Beat Karbu ini. Kemudian di bagian cover kipasnya kita lepas menggunakan kunci 8, dan untuk kipasnya kita lepas menggunakan kunci 10T ataupun kunci 10 sok ya. Kemudian untuk mur magnet kita lepas menggunakan kunci 14, ringnya kita ambil aja pakai magnet. Kemudian sebelum dibuka kita kasih WD dulu ya. Kemudian kita gunakan tracker, trackernya bebas, tracker kombinasi mau tracker nomor 1, 2, 3 boleh lah, yang penting kombinasi sama dengan motor Matic Yamaha maupun Honda itu sama saja. Kita putar ke kiri trackernya, kemudian tinggal kita kencangkan. Nah di sini keras banget ya untuk magnetnya, tuh keras ya, super keras. Dan lihat kondisinya itu banyak banget debunya, itu lilitan spool seperti lilitan salju tanah ya, salju tanah itu menumpuk banget. Kemudian kita lepas pulser ya, pulser ada platnya, jangan sampai hilang. Kemudian spoolnya kita lepas menggunakan kunci 8. Kemudian plat besinya kita lepas menggunakan kunci 8. Ini tertutup sama tanah semua ini teman-teman. Tapi kita harus tahu ya. Tuh itu udah nggak berbentuk sih baut-bautnya. Kemudian untuk sepi standar 2 kita lepaskan dulu ya. Sepinya kita lepaskan dulu pakai tang, kemudian ada ring. Nah udah terlepas. Kemudian
dinamonya kita lepaskan juga menggunakan kunci 8. Kemudian baut olinya kita kuras dulu ya, kita lepas buka menggunakan kunci 12. Sediakan wadah ataupun baki ataupun baskom ataupun kekenceng. Nah, kita kuras dulu olinya supaya tidak lambereh ya. Nah, oke, sambil olinya raat, kita buka baut-bautnya nih. Baut-bautnya tertutup sama tanah semua ini. Jadi harus kita tahu ya, jangan sampai ketinggalan. Ketinggal satu saja ini motor tidak bisa dibelah mesinnya. Kalau dipaksa didagor nantinya bejat mesinnya ya. Nah, di bawah ada, di tengah ada, nah di atas. Ini kita buka menggunakan kunci 10T ataupun kunci 10 sok yang seperti ini. 10 soknya harus yang panjang. Nah, oke, bautnya sudah kita lepaskan. Setelah lepas seperti ini mah mudah. Tinggal kita kasih baki lagi di bawah ini supaya olinya nggak lambere ya. Kemudian tinggal kita tekan dan goyang-goyang seperti ini nih. Nah, goyang-goyang dan sudah bisa terlepaskan crankcase sebelah kanan dengan semudah itu ya. Tuh, udah teman-teman, udah terlepas ini. Kemudian ini gigi pompolinya kita lepaskan juga ya, congkel aja menggunakan obeng min sambil kita bersihkan ini. Tuh, kotor banget. Nah, ini gigi plastik, gigi pompa olinya kita lepaskan. Nanti pompa olinya juga saya lepaskan, saya bersihkan. Nah, oke. Kemudian tinggal kita buka ya, buka apanya? Buka kruk as, teman-teman. Kruk asnya dibuka dulu. Nah, saya membuka kruk as nggak pakai dagor-dagor ya. Nanti saya buka kruk as pakai palu di dagor, itu bukan cara saya teman-teman. Karena sekarang zaman udah modern, bukan zaman purba lagi ya. Jadi kita gunakan alat khusus. Kita gunakan tracker separator ya, untuk menekan kruk as supaya tidak main dagor-dagor. Jadi di tracker prosesnya ya, tidak membuat as bengkok ataupun ulir menjadi rusak. Mau didagor juga boleh, pakai murnya aja itu tidak apa-apa. Yang penting aman lah ya, jangan sampai oleng. Nah, oke, bagian kruk as udah kita lepaskan seperti ini dan stang piston masih bagus. Jadi kita perlu cleaning saja di bagian dalaman mesin ya. Nah, jadi kita bersihkan kerak-keraknya di sini nantinya ya, supaya motornya performanya bagus kembali. Kemudian filter olinya jangan lupa dicek juga nih. Tuh, kotor banget tuh, banyak apaan ini? Semacam serat-serat naon ya. Tuh, kotor banget ya. Ini jarang dibuka filternya. Kemudian di bagian headnya nanti kita ganti seal clamp-nya, kemudian sekir ulang. Kita lepas pennya menggunakan kunci ataupun baut M4 ya. Nah, rocker armnya kita lepas. Kemudian noken as kita lepaskan, bautnya kita lepaskan dulu menggunakan kunci 10. Nah, setelah terlepas bautnya baru bisa kita melepaskan noken asnya. Sambil kita cek bagian bearing-bearingnya, kemudian klepnya kita cek, rocker arm semuanya cek ya. Nah, kemudian pipa AIS-nya kita lepaskan juga. Nah, dan untuk pin dowelnya supaya enggak penyon, kita lepaskan saja nih. Kita lepaskannya, kalau pakai tang nantinya penyon, kalau pakai alat ulir terbalik ini enggak bakalan penyon dibukanya ya. Karena kalau dipakai tang suka penyon-penyon teman-teman. Nah, oke, pin dowel sudah terlepas, busi kita lepaskan dulu. Busi kita lepaskan, sediakan kain lap ya, kain lap seperti ini. Nah, untuk menahan, kemudian tinggal kita pukul dari atas sedikit saja untuk melepaskan bagian kuku klepnya. Nah, kuku klep udah terlepas, kemudian per klep dan klep juga sudah terlepaskan. Tinggal kita buka seal klepnya, kemudian di bawahnya ada ring. Nah, jadi seperti itulah tutorialnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat.